sunata man qad arsalna qablaka mir rasulina wala tajidu li sunatina tahwila. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan kau dapati perubahan atas ketetapan kami. Jadi sudah ditetapkan bahwa kota Mekah adalah kotanya Allah Ta'ala, kotanya Rasulullah SAW. Karena Adam pertama kali diturunkan itu sujud di depan Ka'bah itu. Bahkan maqam daripada Ibrahim, bekas kaki dari Nabi Ibrahim itu pun ada di tempat Ka'bah. Jadi dulu sebelum diduduki orang kafir Quraisy itu rumah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi rumahnya dulu. Dan Nabi Adam diperintahkan sujud oleh Allah Ta'ala sudah awal sebelum alam dijadikan. Pusat-pusat bumi adalah Baitullah. Jadi nanti puncak orang-orang di mahsyar semua kumpul di Mekah kiblatnya. Jadi cahaya nanti mimbar pedoman itu ada di kota Makkah. Jadi seperti orang berduyun-duyun antri untuk disidang dalam mahsyar tadi itu di Ka'bah. Nah, maka dengan demikian kesuciannya dipelihara sehingga harus kembali dari kota Madinah untuk mengurus kembali Baitullah. Maka disebut rumah Allah. Nah, ketetapan yang demikian itu walaupun dengan dirubah oleh orang kafir Quraisy tetap tidak akan bisa merubah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah akan memutuskan dan menetapkan siapa yang dikehendaki, dan Allah akan merubah kepada siapa orang yang dikehendakinya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah atau berdirikan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah sholat subuh atau fajar itu subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi setelah ketetapan-ketetapan dari Allah Ta'ala, maka Ka'bah ini dijadikan pedoman, bukan menyembah Ka'bah, tapi pedoman dari utara menghadap kepada kiblat, dari timur menghadap kiblat, semuanya menghadap kiblat. Nah, jadi jelas waktu itu ada disebut Masjid Quba. Di zaman Nabi SAW perintah sholat pada waktu itu menghadap Masjid Quba, menghadap Masjidil Aqsa. Jadi pertama sholat itu menghadap Masjidil Aqsa, itu menghadap timur. Nah, jadi kalau orang Nasrani, orang Katolik atau orang Kristen itu menghadap timur, itu menghadap kepada bekas tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi dekat Masjidil Aqsa, di sebelahnya itu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem. Ya, pada saat itu menghadap semua timur, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita tidak ada bedanya antara orang kafir dan orang Islam menghadap sholat ke timur. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah, maka di
dipindahkan dapat petunjuk jadi Masjid Kiblaten namanya. Jadi 2 kiblat kalau kita naik haji. Di situ ada Masjid Kubah. Nah, sekarang mungkin sudah ditutup. Dulu ada pengimaman itu menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua menghadap Ka'bah, ada 2 imam. Nah, jadi 2 mihrab. Karena yang kedua kebetulan yang dianjurkan oleh Allah Rabbul Alamin agar semua orang Islam menghadap kiblat, yaitu barat. Jadi antara satu dengan belakang. Nah, sejak itu pindah kiblatnya semua menghadap Ka'bah. Itu asal masal daripada orang mengerjakan sholat, karena peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi berangkat dari kota Mekah sampai ke Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa baraknallahu, yaitu dengan keberkahan Allah Ta'ala perjalanan malam diangkat mi'rajnya dari Masjidil Aqsa. Nah, maka kiblatnya orang sholat itu di Masjidil Aqsa. Semua para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua bekas sholatnya di Masjidil Aqsa. Nah, itu sangat dekat sekali. Bahkan satu tembok itu sudah tempat agama Israel. Jadi menyembah Allah, yang satu menyembah batu. Nah, maka dengan demikian jangan heran dan merasa takjub, karena itu keputusan Allah, semua akhirnya menghadap kiblat. Dan terutama mengapa harus sholat subuh? Karena subuh itu dibukakan semua pintu surga. Maka hawanya sholat subuh itu dingin dan sejuk, dan orang membuat nyaman tidurnya, susah bangun. Yaitu dikatakan oleh Yazid Imam Bustami bahwa dia punya nafas tapi nggak punya roh, yaitu sholat subuh. Ya, jadi subuh itu punya nafas tapi nggak punya roh. Artinya orang yang tidur kesiangan. Jadi orang tidur kesiangan alias bangkong, dia tidur ya punya nafas nggak punya roh, gitu. Dibilangi mati hidup tapi matanya merem. Nah, itu kalau dia sholat berarti rohnya lah yang sholat itu, kemudian nafasnya hidup. Nah, itu pengertiannya, maksud kalimat kata-kata punya roh, punya nafas, tidak punya roh, yaitu tidak sembahyang subuh. Nah, ini diutamakan. Quran al-Fajr karena masyhuda, karena subuh itu diturunkan malaikat untuk mencatatnya, diberikan 41 pintu rezeki dibuka, 41 pintu kesehatan, 41 pintu bala dijauhkan, 41 rahmat diturunkan, ditutup 41 pintu kejahatan. Jadi kalau orang yang subuhnya siang pasti goblok plus bodoh. Nah, jadi orang-orang yang kesiangan subuh pasti tidak akan masuk mempelajari ilmu agama, karena otaknya sudah otak ngeres, yaitu otak bangkong namanya. Ya, mudah-mudahan. Wa minal lail fatahajjat bi nafilatan laka asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau orang mau mendapatkan tempat maqaman mahmuda yang tertinggi atau yang terpuji, sembahyang tahajud. Qum fa'andir yaumil lail,
bangun, buka selimut kamu untuk sholat malam. Nah, jadi orang yang sholat malam itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi siapa yang bablas tidak tahajud, bagaimana orang yang tidak berdoa mau dikabulkan? Jadi tahajud itu berdoa sehingga dikabulkan oleh Allah. Ini dalam satu peristiwa keutamaan daripada sholat tahajud ini, supaya para hadirin itu yang mungkin sudah mendengar, kami ulangi kembali bagaimana keutamaan agar menjadi peringatan bagi kita keutamaan sholat tahajud itu, di mana Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluknya, jin dan malaikat dan manusia. Manusialah yang paling utama, dan yang diutamakan oleh Allah Ta'ala adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, tidak sebanding dengan umat Nabi Muhammad SAW. Di mana pada waktu itu malaikat Jibril alaihissalam dengan inisiatif untuk tanda pengabdiannya, tanda bersyukur kepada Allah Ta'ala, sholatnya itu 1 rakaat 1000 tahun, 2 rakaat berarti 2000 tahun. Ini 1 rakaat berarti rukuknya ada yang mengatakan 20 tahun, berdirinya 20 tahun, i'tidalnya 20 tahun, duduknya tahiyat awal 20 tahun, duduk tasawufnya 20 tahun, berarti 100 tahun. 1 rakaat berarti 2 rakaat 200 tahun. Nah, dalam satu riwayat yang lain bisa 1000 tahun 1 rakaat, karena melihat dari barakah waktu 1 harinya di alam gaib, alam arwah, 1 hari itu 1000 tahun dunia. Jadi 1 hari berarti 1000 tahun. Jadi kalau full sembahyang 1 hari 1 malam berarti 1000 tahun. Kalau 2 rakaat berarti 2 hari 2 malam 2000 tahun. Maka kita mengambil 1 hadis yang diriwayatkan 1 rakaat 20 tahun dalam rukuknya saja. Jadi berdirinya baca Fatihah iftitah 20 tahun, rukuknya 20 tahun, sujudnya 20 tahun, 2 rakaat berarti 200 tahun. Kemudian menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, ya Rabb, adakah dari umatmu, utusanmu, dari sekian yang banyak yang sembahyang yang banyak seperti saya? Jadi tidak ada di zaman mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW salatnya tidak sampai, walaupun 1000 rakaat tidak ada 20 tahun. Ini rukuknya. Jadi kira-kira kalau kamu rukuk 2 jam saja bagaimana? Sujud 15 menit sudah ketiduran, apalagi sujud 20 tahun. Nah, maka Allah menjawab dengan tegas, ya Jibril, sesungguhnya yang sholat seperti engkau tidak ada. Tetapi ada satu yang bisa menandingi untuk perbandingan dengan sholat kamu, yang pahalanya lebih besar, lebih utama, dan lebih aku